teman-teman YouTube, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Zahratul Nadiroh. Ini adalah video edukasi pertama aku di YouTube. Jadi di awal video ini aku mau perkenalan singkat tentang diri aku. Nama aku Zahratul Nadiroh atau kalian bisa panggil aku Nana. Saat ini aku adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak yang usianya hampir 3 tahun. Selain itu, aku juga berprofesi sebagai dokter. Karena itu, aku pengen bikin video-video edukasi yang bermanfaat, jadi ilmu aku lebih berfaedah dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kebetulan aku juga diamanahi seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran sejak lahir, jadi aku juga mau sharing-sharing terkait hal ini. Oke, segitu aja perkenalan singkat dari aku. Kita akan lanjut ke video edukasi yang pertama. Jadi di video pertama ini aku akan membahas tentang speech and language delay, atau orang-orang masih lebih sering dengarnya dengan speech delay. Jadi apa sih speech and language delay itu? Yaitu adanya keterlambatan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia-usia anak seumurnya. Jadi penyebabnya apa aja? Banyak. Bisa karena gangguan pendengaran yang paling sering, kemudian bisa karena adanya Global Developmental Delay atau GDD. Jadi ada gangguan hampir di seluruh aspek di perkembangannya. Kemudian bisa juga karena ADHD, anak-anak yang hiperaktif, autisme, dan masih banyak lagi. Dan bahkan ada juga yang tidak ada gangguan sama sekali, seperti mungkin yang banyak terjadi saat ini ya, karena penggunaan gadget berlebih, karena stimulasi yang kurang. Nah, lalu ada juga nih yang disebut dengan speech disorder. Jadi kalau speech disorder itu adanya gangguan dalam pengeluaran bahasa. Jadi anak sulit untuk mengeluarkan bahasa, itu bisa disebabkan karena disleksia. Mungkin sudah sering dengar ya tentang disleksia atau afasia gitu. Itu adalah speech disorder. Jadi berbeda antara speech delay maupun speech disorder. Lalu gimana nih cara kita mendeteksi dini apakah anak kita mengalami speech and language delay tersebut atau enggak gitu. Nah, di sini aku akan bahas. Jadi sebelum kita bisa mendeteksi anak kita ini mengalami keterlambatan bicara apa enggak, sebenarnya kita harus paham dulu tentang perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Nah, nanti mungkin akan aku tampilkan sekilas di sini karena pembahasannya akan panjang banget, mungkin bisa aku bahas di video-video yang lain. Di sini aku akan tampilkan sekilas aja. Jadi gini, di awal kalau misalnya di usia 0 sampai 2 bulan itu anak tidak respon terhadap suara atau tidak kaget ya. Biasanya kan kalau bayi kan sensitif banget. Kita taruh di atas kasur aja, terus kita mengeluarkan suara sedikit dia akan langsung bangun kaget gitu. Nah, ini kalau misalnya anak-anak di usia 0 sampai 2 bulan ini tidak kaget, tidak respon dengan suara, kita bisa mulai mencurigai kan, karena salah satu penyebab anak terlambat bicara karena gangguan pendengaran. Bisa jadi nih, apakah anak saya mengalami gangguan pendengaran ya, kok dia nggak kaget dengan suara-suara. Karena pada kasus aku dulu anak aku di usia segitu 0 sampai 2 bulan saat tidur, jadi ada suara petir yang bener-bener keras banget yang kita orang semua tuh kaget, tapi dia tetap anteng tidur, tetap nyenyak tidurnya. Kemudian saat kita tutup pintu dengan kencang, dengan keras, dia juga nggak kaget sama sekali ya, nyenyak-nyenyak aja tidurnya. Nah, di situ sebenarnya kita sebagai orang tua sudah bisa curiga nih, apakah tadi anaknya bangun gigo kayaknya. Nah, jadi di usia 0 sampai 2 bulan itu kita udah bisa curiga nih kalau misalnya anak benar-benar nggak ada respon sama suara. Karena sebenarnya ya dari American Academy of Pediatrics itu sudah menganjurkan semua anak-anak yang baru lahir itu dideteksi screening awal pendengaran. Jadi saat lahir usia 0 bulan harusnya itu anak dilakukan screening pendengaran yang disebut dengan OAE. Untuk lebih jelasnya apa itu OAE akan aku bahas di video lebih lanjut. Nah, cuman masalahnya nih di Indonesia hal ini belum banyak diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan di rumah sakit, terutama ya belum semuanya menerapkan ini, mungkin karena keterbatasan alat juga. Jadi biasanya yang dilakukan pemeriksaan ini anak-anak yang memang beresiko tinggi, misalnya bayi dengan lahir prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau sangat rendah, atau bayi yang saat dalam kandungan ibunya mengalami infeksi tertentu, baru anaknya akan di screening pendengaran ini atau disebut dengan OAE. Harusnya sih kalau memang kita punya dana lebih, bisalah minta ke rumah sakit, bisa nggak saya minta screening nih pendengaran di awal gitu ya. Kalau memang dari rumah sakitnya belum mewajibkan atau anak tidak ada indikasi seperti yang saya sebutkan tadi.
Oke, itu di usia 0 sampai 2 bulan. Kemudian di usia 3 bulan, misalnya anak belum mengeluarkan suara yang disebut dengan kuing kayak gitu. Kan sering ya kalau misalnya kita ngajak ngobrol tuh anak kayaknya udah paham banget. Iya, apa dia udah dia merespon dengan seperti itu. Atau misalnya kita ajak ngobrol anak, kita ajak komunikasi, kita pandang matanya tapi anak tuh nggak merespon atau nggak tertarik dengan komunikasi yang kita sampaikan ke anak itu juga kita bisa curiga tuh di usia 3 bulan biasanya ya. Apa sih, anak harusnya kita ajak ngomong udah mulai tertarik, kita kasih mainan sambil kita ajak ngobrol, dia biasanya udah seperti itu ya. Tapi kalau belum, kita bisa curiga apakah anak kita mengalami gangguan. Ini bisa gangguan apa aja, apakah keterlambatannya di semua aspek atau hanya gangguan bicara saja gitu. Bisa kita screening sejak awal. Nah, biasanya juga tuh di usia 3 sampai 5 bulan anak biasanya suka mainan ludah kayak ber gitu ya. Sebenarnya itu merupakan salah satu tahapan perkembangan bicara anak nantinya. Itu disebut dengan blowing raspberry. Jadi ya kita nggak usah ngelarang jangan main ludah, nggak bagus. Nah, karena sebenarnya itu adalah salah satu tahapan perkembangan bicara anak tadi yang disebut dengan blowing raspberry. Kemudian deteksi dini yang lain untuk keterlambatan bicara yaitu jika di usia 6 bulan anak itu sama sekali tidak menengok ketika kita berikan suara-suara. Jadi tidak menengok ke arah sumber suara. Misalnya kita kasih kicirkannya dari samping, tapi pastikan ya anak itu tidak melihat gitu. Makanya kan biasa kalau kita ke dokter, salah satu cara ceknya tuh dokter akan ngasih kincringan gitu dari belakang atau dari samping. Nah, harusnya anak itu menengok ke arah sumber suara. Jadi misalnya di kincringannya dari belakang, nggak mungkin kan dia nengoknya ke ujung sana gitu. Harusnya dia mencari sumber suara. Nah, kalau di usia 6 bulan ini anak tidak mencari sumber suara seperti itu, kita juga sudah harus waspada. Kenapa anak aku kok dikasih panci, misalnya bunyiin panci dung kok nggak nengok sama sekali gitu. Atau jika yang paling sering sih, misalnya kita panggil namanya tuh anak nggak noleh gitu. Cuman biasanya orang tua kalau pas dipanggil namanya anak kadang noleh kadang nggak, jadi masih ragu. Ini kadang noleh kok, jadi mungkin masih dengar gitu. Oke, kita bisa lanjut ke tahapan usia selanjutnya nih, di usia 9 bulan. Kalau di usia 9 bulan anak itu belum babbling. Babbling itu seperti anak-anak yang suka ngucapin dada baba gitu, atau bisa juga dia bisa ngomong mama papa, namun belum spesifik untuk memanggil orang tuanya. Itu juga kita perlu waspada. Kenapa anak aku belum babbling gitu, belum baba dada seperti itu tadi. Itu di usia 9 bulan. Tapi kalau kita masih oke lah, mungkin belum saatnya dia ngomong, kita bisa lihat lagi di usia 18 bulan. Kalau di usia 18 bulan belum ada satu kata berarti atau satu kata yang memiliki makna yang bisa dikeluarkan anak, atau anak belum bisa imitasi apa yang kita contohkan, misal kayak suara bebek ya kuek gitu, anak belum bisa. Terus saat kita suruh dadah, anak nggak melambaikan tangannya dadah gitu. Itu juga kita bisa curiga apakah anak kita mengalami keterlambatan bicara ya gitu. Kok dia nggak merespon kita suruh dadah kok dia nggak melambaikan tangannya dengan dadah. Atau ketika kita suruh dia mengambil mainan favoritnya nih, misalnya boneka, dek coba ambil boneka gajah, dia nggak mengambil ataupun dia tidak menunjuk gitu. Itu juga kita udah curiga, kenapa ya kok anak kita nggak respon nih, nggak paham kita suruh gitu, kok anak kita nggak ada satu kata pun yang dia keluar gitu kan. Biasanya kan anak umur 1 tahun udah mulai ada ya kata-katanya yang keluar, misal kayak mau makan mam gitu, kok ini belum ada ya gitu. Kita bisa curiga nih, ada apa dengan anak aku, langsung aja screeningin, nggak usah ragu, nggak usah kebanyakan kayaknya enggak gitu. nggak ada salahnya kan di screeningin sejak dini gitu. Namun kalau masih orang tua nih masih yang nggak apa-apa deh, atau biasanya orang-orang dulu atau kakek neneknya bilang nggak apa-apa, santai aja, kamu juga dulu tuh bisa jalan dulu baru bisa ngomong, jadi tenang aja, nanti anakmu kalau udah bisa jalan pasti bisa ngomong gitu. Mungkin banyak juga ya orang tua yang menganut seperti ini, atau misalnya anaknya bisa A dulu baru bisa ngomong gitu. Nah, ini juga sebenarnya menurut aku sih agak kurang baik ya hal-hal seperti ini. Apalagi dia di usia 12 bulan atau 18 bulan belum ada satu kata yang bisa keluar, atau belum bisa menunjuk sesuatu yang kita suruh, belum bisa dada seperti tadi. Kita masih positive thinking tuh agak gimana gitu. Tapi ya oke lah, maksudnya kita nggak bisa membantah juga omongan orang dulu, kita ikutin. Nah, tapi tetap distimulasi. Tapi ternyata kok di usia 24 bulan
anak masih belum ada kata yang keluar, atau anak belum bisa menyusun dua kata sebagai kalimat, atau anak belum bisa mengerti dua kata dalam kalimat yang kita sampaikan atau yang orang tua sampaikan. Ya udah sih, kalau udah umur segitu anak masih belum paham juga, mau nunggu apa lagi? Udah aja langsung kita periksain ke dokter. Yang paling gampangnya gini deh, kita bandingin sama anak-anak seusianya. Ini maksudnya memang membandingkan anak antar satu dengan yang lain kan nggak baik, tapi ini kita membandingkan dalam hal yang positif. Biasanya anak 2 tahun itu sudah sangat banyak kata-kata yang keluar, sudah sangat jago deh ngomongnya ibaratnya. Kita lihat aja di anak kita, kok di anak kita cenderung diem, malas ngomong gitu. Terus bahkan belum ada kata-kata yang keluar, jangankan dua kata, satu kata aja dia belum ada yang keluar gitu. Ya udah, kita langsung kenapa ya, biasanya kan ibu-ibu ini lebih banyak bawa perasaan ya, termasuk saya sih, daripada logika. Soalnya dia tuh sebenarnya udah feeling, aduh kok kayaknya anak aku beda ya sama temen-temennya, kok kayaknya anak aku ngomongnya masih terlambat ya, kenapa ya gitu. Tapi nanti nggak apa-apa, positive thinking, insya Allah nanti bentar lagi akan bisa ngomong, kayak gitu aja terus sampai anak udah gede gitu, sampai anak udah masuk sekolah. Akhirnya terlambat deh deteksinya, terlambat deh penanganannya. Padahal sebenarnya intervensi yang terbaik atau penanganan yang terbaik itu kalau bisa di bawah 5 tahun, karena kan perkembangan otak anak kan masih pesat gitu. Jadi sebaiknya memang kita deteksi dini sebelum, kalau lebih baik lagi di bawah 2 tahun ya, cuman memang kalau penelitian di bawah 5 tahun sebaiknya sudah diintervensi dini. Namun bukan berarti kalau misalnya di atas 5 tahun jadi nggak baik ya, nggak juga, kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kalaupun sudah baru ketahuannya di usia 5 tahun, ya nggak apa-apa, kita tetap intervensi aja daripada nggak diapa-apain sama sekali, lebih kasihan anaknya. Oke, tadi itu udah sampai usia 24 bulan ya. Kemudian kalau di usia 30 bulan nih, apa sih bahasa yang anak keluarkan atau kata-kata yang anak keluarkan itu masih belum bisa dimengerti orang tua, kayak masih bahasa alien seperti itu. Itu juga kita sudah patut curiga, aduh kenapa ini kok yang keluar masih bahasa alien, ini kenapa, kok saya nggak paham, kok anak aku tuh ngomong apa sih, minta apa sih gitu kan. Ya udah, sebaiknya kita konsultasikan aja lebih lanjut. Dan misalnya nih sebelumnya anak sudah lancar bicara, anak sudah pandai bicara, tiba-tiba anak tidak bisa bicara sama sekali, itu juga perlu dicari tahu kenapa, ada apa dengan anak aku gitu, adakah masalah. Karena kasus seperti ini juga tidak jarang gitu, ada beberapa kasus yang seperti ini. Oke, terus kalau kita sudah tahu tanda-tandanya tadi, anak kita terlambat deteksi dini, emang apa aja sih dampaknya gitu kalau anak kita terlambat bicara? Paling kan ya udah dia nggak bisa ngomong, nanti juga kalau udah bisa ngomong ya udah nggak masalah gitu. Padahal nggak sesimpel itu, nggak segampang itu. Jadi dampaknya itu sebenarnya sangat banyak ya. Yang pertama pastinya adalah adanya gangguan akademik, terutama pada anak-anak yang sudah sekolah. Ini sih nggak usah menunggu jangka panjang, maksudnya di usia anak sekolah di 5 tahun aja udah bisa terlihat ya. Jadi pasti gurunya menjelaskan apa, anak jadi nggak paham karena dia ada terlambat bicara itu. Bisa jadi misalnya ternyata anak gangguan pendengaran, ya akan lebih sulit lagi untuk memahami, gimana mau paham, denger aja enggak gitu kan. Itu yang pertama, akademik adanya gangguan pada akademik, maupun nantinya saat dewasa saat mencari pekerjaan juga bisa jadi menjadi terhambat. Kemudian dampak yang kedua adalah adanya gangguan psikososial. Gimana sih gangguan psikososial ini gitu? Gangguan psikososial bisa terjadi nggak hanya pada orang dewasa tapi juga pada anak. Misalnya pada anak-anak yang udah memasuki usia sekolah, kan biasanya mereka main gitu. Kan kalau mainan kan pasti ada komunikasi kan, ada bahasa yang disampaikan. Nah, kalau misalnya si anak ini belum bisa berbicara, belum bisa berkomunikasi, kemungkinan untuk dibully oleh anak yang lainnya itu akan sangat tinggi, yang akhirnya bisa berdampak pada psikisnya anak maupun pada sosialnya anak. Jadinya anak minder untuk berteman, akhirnya teman-temannya mengucilkan dia karena mungkin saat diajak main anak ini nggak nyambung, nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya kan teman-temannya, udahlah nggak usah teman sama dia nggak bisa ngomong, itu anaknya nggak bisa ngomong, kayak gitu. Itu salah satu dampak psikososial. Dan ini nantinya saat dia dewasa bisa menyebabkan gangguan kecemasan juga pada anak ternyata. Jadi gangguan keterlambatan bicara tuh nggak hanya sekedar ya udah anak terlambat bicara aja ya gitu. Kedepannya bahkan dampak jangka panjangnya juga sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan perilaku. Nah, maksudnya gangguan perilaku gimana? Gangguan perilaku mungkin kalau pada anak yang paling terlihat adalah tantrum. Misalnya anak menginginkan sesuatu tapi orang tua nggak paham, apa sih maunya, apa sih kok ngamuk-ngamuk, kok cuman ngoceh-ngoceh, karena dia belum bisa ngomong kan jadi nggak paham kan, akhirnya jatuhlah anak pada kondisi tantrum, anak yang ngamuk-ngamuk. Itu salah satu gangguan perilaku yang paling gampang terlihat di anak-anak ya.
Kalau di dewasa banyak penelitian sih yang mengatakan keterlambatan bicara ini nantinya berpengaruh pada gangguan perilaku anak saat dewasa kayak gitu. Banyak, tapi saya nggak bisa sebutkan detailnya karena saya nggak begitu hafal. Itu adalah salah satu beberapa dampak dari keterlambatan bicara. Kemudian setelah saya beritahu nih cara deteksinya apa aja sih dampak dari keterlambatan bicara itu. Nah, di sini saya juga akan kasih tips atau caranya gimana biar anak kita tidak mengalami keterlambatan bicara, khususnya pada anak-anak yang memang sebenarnya dia tidak ada gangguan lainnya gitu, tidak ada gangguan pendengaran atau tidak mengalami global developmental delay dan lain-lain. Misalnya pada anak-anak yang sebenarnya memang dia pure murni hanya terlambat bicara karena kurang stimulus gitu ya. Jadi tips yang pertama adalah stimulasi. Apa sih stimulasi itu? Jadi stimulasi itu ya memberikan, kalau pada kasus anak terlambat bicara, stimulasinya adalah dengan cara memberikan banyak bahasa kepada anak sejak anak umur 0 bulan, yang ibaratnya kita mikir, alah anak itu nggak ngerti, paling kita ngomong apa, ngapain sih kita ngoceh-ngoceh, ngapain sih kita banyak ngomong ke anak. Ya padahal itu salah besar ya kalau ada yang pernah berpikiran seperti itu, karena semakin sering kita ngajak ngobrol anak, ngajak komunikasi anak, misal saat kita gantiin popoknya, oh adek celananya basah ya, ini mama gantiin ya popoknya ya, atau misal dia pas nangis sambil kita gendong, kenapa nangis, kenapa, ada yang nggak nyaman, itu kita kasih aja bahasa, karena sebenarnya bahasa-bahasa yang kita berikan itu bisa sebagai tabungan kosakata untuk anak yang nantinya merupakan bekal anak bisa ngomong di usia-usia selanjutnya gitu. Jadi terus aja kita stimulasi, kita ngoceh aja terus, semua aktivitas yang kita lakukan kita bahasain aja terus. Misalnya kita lagi masak nih, anak ngeliatin kita, merhatiin kita nih, yaudah kita bahasain aja, kenapa adek, ini mama lagi masak sayur, sereng kayak gitu. Pokoknya nanti kita bahasain aja semua aktivitas yang kita lakukan, terutama kalau misalnya anak lagi ngeliatin kita, atau misalnya anak lagi mainan sendiri kayak gitu. Kita bahasain aja, misal dia lagi main mobil-mobilan, oh adek lagi main mobil-mobilan ya, oh mobilnya warna merah, oh mobilnya jalan gitu. Bahasain aja semuanya ke anak. Apalagi ini misalnya anak-anak sudah mulai belajar duduk di usia 4 bulan ya, biasanya ya 3-4 bulan gitu, sambil kita belajarin duduk, didudukin. Jadi selain kita stimulasi motorik, kita stimulasi juga bahasanya sambil kita bacain buku, karena dari membacakan buku itu bisa banyak sekali kosakata yang didapatkan anak. Jadi dengan kita rutin membacakan buku kepada anak itu benar-benar mempengaruhi perkembangan bahasa anak nantinya. Jadi jangan malas untuk membacakan buku ke anak ya. Selain itu, yang kedua adalah selain stimulasi, yang kedua adalah sebisa mungkin gunakan satu bahasa di rumah. Jadi memang sih sebenarnya penggunaan banyak bahasa di rumah itu bukan merupakan penyebab utama anak itu pasti nggak bisa terlambat bicara nantinya gitu. Ya bukan, memang karena banyak nih orang tua yang mungkin di rumahnya pakai 2 bahasa akan apa sih, masa nggak boleh sih pakai 2 bahasa, ya terserah saya dong, terserah aku dong, lagian kan ini bukan penyebab utama. Ya memang gitu, tapi kan nggak semua anak nangkepnya cepet gitu ya. Jadi kalau saran aku sih mendingan pakai aja satu bahasa dulu di rumah sampai anak itu benar-benar lancar bisa bahasa itu, baru kita bisa ajarkan bahasa yang lainnya. Jadi ini pengalaman aku dulu waktu koas tuh nemuin anak-anak dengan terlambat bicara lumayan banyak yang tanpa penyakit lainnya atau tanpa gangguan lainnya. Jadi benar-benar terlambat bicara aja anaknya. Dan ternyata setelah digali-gali dan analisis, di rumahnya itu pakai banyak bahasa. Misalnya orang tua biasa ngobrol sama dia pakai bahasa Indonesia, tapi orang tua kan kerja nih, lalu yang ngomong dia adalah ART-nya atau neneknya atau ya siapapun itu. Nah yang ngomong dia itu pakainya bukan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa daerah gitu. Jadi anak bingung, apalagi jika waktunya anak lebih banyak dengan yang ngomong itu. Anak bingung akhirnya, aku nih harus ngomong pakai bahasa apa sih sebenarnya. Ibu pakai bahasa Indonesia, mungkin eyangnya pakai bahasa Jawa. Akhirnya anak bingung bahasa yang di otak dia, bahasa yang harus dia ngerti itu apa gitu. Nah, dan yang lebih sering lagi terkait dengan penggunaan gadget. Biasanya kan kita nggak bisa ngontrol 100% ya apa yang ditonton anak, karena sebenarnya tuh gadget itu kadang kita kasih ke anak karena bisa membantu mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita kasih anak gadget, kita jadi bisa kerja, bisa masak atau apa. Nah bahayanya itu kan
kan gadget kan banyak bahasa di dalam situ ya, ada bahasa Inggris yang lebih sering sih, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa apalagi mungkin sekarang bahasa Korea gitu. Akhirnya anak jadi bingung, jadinya lebih tertarik dengan gambar dan jadi malas ngomong karena dia juga bingung harus ngeluarin bahasa apa gitu, harus ngomong pakai bahasa apa. Itu salah satu penyebabnya nih anak jadi terlambat bicara. Walaupun memang gadget ini apa ya, ibaratnya life savior buat orang tua gitu, tapi AAP sendiri atau American Academy of Pediatry itu tidak menyarankan penggunaan gadget. Jadi penggunaan gadget di sini nggak hanya HP tapi juga TV itu untuk anak-anak di bawah 18 bulan, kecuali untuk video call. Misalnya kan kalau orang tuanya kerja mungkin sama ART-nya atau sama eyangnya di video callin ke orang tua itu nggak apa-apa. Tapi rekomendasi terbaru dari AAP untuk anak-anak di atas usia 18 bulan, penggunaan gadget baik TV maupun laptop ataupun HP itu maksimal 1 jam per hari. Kalau sebelumnya kan 2 jam per hari kalau nggak salah. Sekarang adalah maksimal 1 jam per hari. Dan kalau bisa didampingi orang tua. Jadi walaupun anak nonton, orang tua tetap bisa membahasakan. Misalnya dia nonton Upin Ipin gitu ya. Ya kita bahasain, oh iya Upin Ipinnya tuh lagi main kelereng atau apa gitu. Jadi kan tetap ada bahasa ibu atau bahasa sehari-hari yang masuk ke anak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita penting untuk rutin memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke dokter. Karena sebenarnya nih gangguan bahasa itu nggak hanya ya udah gangguan bahasa aja gitu. Ternyata banyak juga anak-anak yang memiliki masalah di sensori, misalnya nih gangguan sensori yang kadang tuh nggak terlalu terlihat secara kasat mata gitu. Itu mengalami keterlambatan bicara juga karena adanya gangguan-gangguan kecil-kecil seperti itu yang ternyata berdampak sangat besar. Jadi penting kita untuk mengontrolkan anak setiap bulan selain mengetahui pertumbuhannya kayak berat badan, tinggi badan dan lain-lain, juga untuk screening perkembangannya anak gitu. Mungkin segitu 3 itu tips dari saya. Insya Allah kalau misalnya kita terapin, apalagi anak-anak kita memang nggak ada masalah apapun, insya Allah nantinya anak kita bisa lancar bicara ataupun tidak mengalami keterlambatan bicara. Oke, sekian dulu video pertama dari aku. Jangan lupa bantu like dan subscribe video aku biar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video-video edukasi aku selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.